Halo, salam Just People. Kembali bersama saya Om Lutfi dalam channel Brand Lutfi. Gimana Om Tante? Masih pada galau? Masih pada resah mungkin terkait perubahan skema promo yang baru? Masih pada bingung? Atau masih pada ragu apakah dengan perubahan skema promo yang baru ini dan juga harga baru ini susah untuk mendapatkan user? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini supaya tidak berlarut ataupun tidak terlalu lama kita dalam kegalauan, dalam keresahan ini. Nah, mungkin Om Tante baik agen maupun reseller sampai hari ini masih bingung terkait dengan perubahan harga atau kenaikan harga serta perubahan skema promo. Nah, pada kesempatan kali ini kemasannya saya ingin membuka cara berpikir Om Tante, jadi supaya tidak terjebak dalam sebuah pemikiran yang menganggap apa yang terjadi hari ini, apa yang berubah hari ini itu sebuah kemunduran. Sebetulnya tidak sama sekali. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan yang pertama kenaikan harga, yang kedua perubahan skema promo. Yang pertama dahulu ya Om Tante, mengenai perubahan harga ataupun kenaikan harga. Nah, sebetulnya harga memang naik. Ini pun sudah diinformasikan jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelumnya. Manajemen pusat sudah menginformasikan ini bahwasanya harga pasti naik. Karena juga mengingat semua kebutuhan pokok, harga bahan baku juga naik. Om Tante tahu sendirilah keadaannya seperti apa. Namun hal ini sudah disampaikan lama, namun baru direalisasikan pada 1 Januari 2023 ini. Nah, sebetulnya mengenai harga, meskipun harga itu naik, ini tolong diperhatikan ya. Meskipun harga naik, namun ketika Om Tante menghitung dengan simulasi skema promo yang ada saat ini, itu sebetulnya jauh lebih murah gitu. Jadi sekaligus membahas poin yang kedua adalah skema promo ya. Jadi promo hari ini itu adalah 2+1 beli 2 gratis 1 jersey. Sebetulnya itu jauh lebih murah jatuhnya. Nah, karena Om Tante hanya melihat pada flyer harganya jadi segini, tapi tanpa menghitung secara simulasi skema promo yang baru itu ketika dihitung itu bagaimana, akhirnya melihat harga itu naik terlalu jauh. Padahal sebetulnya ketika Om Tante simulasikan dengan promo yang ada, yaitu promo bonus, Om Tante itu menawarkan jersey ke user, reseller menawarkan jersey ke user, itu jauh lebih murah harganya, jatuhnya lebih murah dibanding dengan harga yang diberikan manajemen pusat pada 2022 lalu. Jauh lebih murah sebetulnya. Kalau nggak percaya hitung saja. Beli jersey 2 dapatnya 3. Nah, berarti kan harganya itu bayarnya 2 piece, 2 setel, tapi dapatnya 3. Berarti harga 2 itu dibagi 3. Maka jatuhnya itu jauh lebih murah dibanding dengan harga di 2022 lalu. Jadi 2023 ini jauh lebih murah ketika menggunakan skema promo yang bonus tersebut.
seperti itu. Mungkin pada kesempatan ini saya nggak bisa mensimulasikan hitungannya ya, tapi manajer brand itu sudah memberi simulasi di share ke grup-grup. Jadi silakan disimak. Kalau masih belum percaya silakan hitung sendiri apakah kata-kata saya ini cuma bohong ataupun hoak. Hitung sendirilah gitu. Jadi ketika user beli 2 dapatnya 3, berarti beli 2 dibagi 3. Nah, jatuhnya itu jauh lebih murah Om Tante. Gitu loh. Makanya silakan dicek gitu. Nah, kesimpulannya secara harga dibanding dengan 2022 lalu sebetulnya jauh lebih murah harga pada tahun ini atau 2023 ini meskipun harga naik. Makanya sebelum memberikan harga ke user, tanyakan dahulu ke user. Jadi teknis pelayanannya tanyakan dahulu mau beli berapa piece, berapa setel, kan seperti itu. Oh ternyata mau beli satu misalkan, satu kan belum dapat bonus jersey ya, karena kan bonusnya kan 2+1. Maka ketika membeli satu arahkan, Om apa nggak beli satu lagi biar dapat bonus satu, jadi harganya jauh lebih murah dan Om dapat jersey jumlahnya 3. Nah, makanya coba deh diotak-atik sendiri, jatuhnya jauh lebih murah gitu loh. Nah, tinggal teknis pelayanannya memang benar-benar harus kita sampaikan secara utuh informasi promo ini ke user. Sehingga apa? Sehingga user tidak menilai harga itu terlalu mahal gitu loh. Nah, kebanyakan dari beberapa reseller saat pelayanan di 2 hari ini itu hanya memberikan informasi harga sebelum disimulasikan promonya, belum kena diskon, belum kena bonus. Maka ketika user melihat harga itu ya pasti jatuhnya akan terkesan mahal. Makanya ketika pelayanan harapan kami sampaikan informasinya secara utuh sehingga apa? User tidak merasa harga yang kita berikan itu tuh mahal gitu loh. Karena memang sebetulnya nggak mahal, bahkan jauh lebih murah dari harga di 2022 lalu. Seperti itu. Nah, dan di satu sisi selain ada diskon harga maupun promo bonus beli jersey dapat jersey juga, free ongkir itu masih ada Om Tante. Nah, maka dari itu hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk apa? Untuk memaksimalkan percepatan closing pelayanan gitu loh. Nah, sampai di sini saya harap Om Tante bisa memahami ya. Jadi jangan melihat masalah itu cuma dari satu sisi saja. Lihatlah dari 2 sisi yang berbeda. Katakanlah kalau kita hanya melihat dari minusnya tanpa kita itu melihat positifnya ya kurang gitu loh. Karena kalau kita cuma melihat minusnya, oh harga ini naik, tapi tidak berusaha untuk ngecek dahulu ketika diskemakan promo itu seperti apa jatuhnya, padahal jatuhnya lebih murah gitu loh. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada beberapa jaringan itu juga ada yang berpikir seperti ini. Om ketika promo bonus ini dijalankan itu merugikan. Nah, merugikannya karena apa namanya? Karena apa gitu loh. Nah, ternyata ada beberapa jaringan itu yang menganggap karena gini Om, dengan adanya promo bonus ini kita kehilangan keuntungan. Loh kok bisa seperti itu? Nah, karena semestinya ketika tidak ada promo bonus ini, user itu beli 12, klaim kita juga 12 kali gitu. Tapi karena promo bonus ini 2+1, artinya ketika orang beli satu lusin atau 12 setel, makanya bayarnya cuma tinggal 8,
yang 4 itu bonus. Nah, beberapa jaringan itu menganggap 4 bonusnya itu menghilangkan keuntungan dia gitu loh. Nah, ini hanya melihat dari satu sisi saja. Ketika kita melihat dari sisi yang positif, artinya gini loh Om Tanto. Ketika promo dibuat seperti ini, itu tidak bisa memberi celah ke user untuk bisa menolak apa yang kita berikan gitu loh. Karena cukup menarik gitu loh. Beli 2 bonus 1, artinya dapat 3, sampai pada akhirnya pembeliannya 45 itu cuma cukup bayar 30, artinya yang 15 itu bonus. Nah, kalau kita berpikir secara negatif, wah, padahal kalau orang belinya 45, sebelumnya keuntungan kita juga 45 kali, Mas. Karena ada bonus ini, maka kita kehilangan 15 kalinya. Bukan seperti itu gitu loh. Jadi konsep dari bonus ini itu adalah untuk supaya mempercepat closing pelayanan. Artinya ketika dipahami dengan benar, lalu reseller membangun penawaran secara masif, konsisten, akhirnya promo ini akan mempercepat reseller untuk bisa closing pelayanan. Sebetulnya itu. Lalu ketika promonya seperti ini, itu akan memberikan kesempatan atau peluang bagi reseller untuk memperbanyak user. Sebetulnya itu gitu loh. Jadi jangan salah mengartikan gitu loh. Ada pembelian sejumlah 45 piece yang sebelumnya bayar 45 dapat klaim 45 kali sekian. Sekarang cuma karena beli 45 cukup bayar 30, artinya kita kehilangan 15. Tidak seperti itu gitu loh. Kalau user kita berikan kemudahan secara promo seperti itu, artinya apa? User itu tidak bisa atau sulit menolak gitu loh ketika kita memberikan skema itu gitu loh. Nah, makanya sebetulnya kesempatan atau nilai plus dari promo ini adalah bisa memperbanyak cakupan user yang Om Tante miliki, user lama maupun user baru gitu loh. Nah, user lama apakah bisa kita gali lagi potensinya? Bisa gitu loh. Yang sebelumnya hanya beli eceran, kita recall kembali, kita sampaikan kembali bahwasanya hari ini ada promo bonus dan ini jauh lebih murah dari kondisi harga sebelumnya Om Tante. Jadi untuk timnya, tim bola, tim voli, tim kicau mania, ayo segera diprospek untuk pesan kembali mumpung promonya semenarik ini. Dan pre-ongkir juga masih ada kan gitu loh. Artinya ini bisa digunakan untuk merecall user yang sudah pernah pesan sebelumnya gitu loh. Nah, itu untuk user lama. Lalu bagaimana untuk user baru? User baru seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kuncinya sampaikan informasi promo ini dengan utuh. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah mereka melihat harga yang kita berikan ya pasti terkesan mahal gitu loh, karena skema promonya belum disampaikan. Makanya untuk user baru perihal skema promo, harga, jatuhnya sampai akhirnya berapa, itu harus tersampaikan secara utuh gitu loh. Sehingga pada akhirnya harga itu jatuhnya tidak mahal seperti itu. Nah, apabila proses ini Om Tante sudah lakukan secara benar, pasti user itu tidak merasa keberatan. Dan untuk memperbanyak user, ketika pemahaman serta mindset Om Tanto itu benar, promo ini bisa memperbanyak cakupan user kita gitu. Artinya ketika cakupan user semakin banyak, otomatis klaim keuntungan pun juga pasti akan mengikuti gitu loh. Jangan lagi berpikiran ketika pro bonus ini diberikan itu mengurangi klaim kita, tidak sama sekali Om Tanto. Justru kalau kita memahami dengan benar, secara pemahamannya benar, promo bonus ini bisa memperbanyak user.
ya otomatis nggak ada masalah gitu loh. Cakupan user om tante semua juga pasti akan semakin banyak, dan hal ini juga akan mengikuti pada klaim keuntungannya gitu loh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, saya harap om tante, baik agen baik reseller, mari segera move on, hilangkan galaunya, hilangkan resahnya. Kalau kita berlarut-larut pada hal itu, ya kita nggak bisa fokus untuk membangun kinerja. Nah, pada akhirnya kita tidak bisa memanfaatkan promo ini dengan baik karena kita terlalu sibuk, terlalu ribet pada pikiran kita yang hanya berpikir satu sisi, harga naik, harga naik, harga naik. Enggak seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan secara pemahamannya harusnya seperti apa memahaminya, sehingga ketika pemahaman kita itu benar, tindakan kita itu juga pasti akan benar gitu loh om tante. Makanya pada kesempatan ini saya berusaha untuk membuka cara berpikir om tante dalam memahami skema promo yang baru ini. Jangan terlalu lama bingung sehingga kita tidak bisa memanfaatkan peluang yang besar ini atas promo bonus ini gitu om tante kurang lebihnya. Jadi jangan salah memahami ya, karena salah memahami bisa menyebabkan tindakan kita juga salah gitu loh. Positive thinking, jadi ketika kita selalu berpikir negatif ya hasilnya pasti negatif gitu loh. Makanya berhati-hatilah dalam melihat suatu masalah. Jangan cuma melihat dari satu sisi saja, lihatlah juga dari sisi yang lainnya, sehingga apa? Sehingga komplit gitu. Nah, seperti itu harapan saya. Promo bonus ini menjadi sebuah senjata baru bagi reseller untuk apa? Melakukan penawaran produk. Ada promo diskon harga, ada promo bonus, ada promo free ongkir, gratis ongkir. Ketika itu tersampaikan baik ke user, maka user pun pasti sulit untuk menolak. Makanya informasi ini sampaikan dengan utuh ya om tante, seperti itu. Nah, sekali lagi mari segera move on, sudahi galaunya, sudahi resahnya. Besok kita fokus kembali untuk memanfaatkan kesempatan dengan promo yang baru ini. Tentunya pastinya harapan saya bisa membuat om tante semakin bersemangat dalam melakukan penawaran produk atau membuka toko. Karena mau bagaimanapun ini awal bulan di tahun yang baru ya, jadi jangan menyanyiakan waktunya dengan hanya ribet mengurusi perubahan promo maupun kenaikan harga yang berlaku mulai Januari ini. Sudah stop sampai di sini dan fokus membangun kinerja kembali gitu. 2022 juga secara klaim saya cek sudah lumayan ya, apalagi kalau dengan promo yang semakin bagus ini. Makanya pasti 2023 semakin mengalami peningkatan semestinya. Tinggal bagaimana om tante semakin yakin pada proses bisnis ini, semakin konsisten menjaga tindakan dalam kesehariannya untuk konsisten melakukan penawaran, ya pasti hasil akhirnya nanti jauh lebih baik daripada 2022. Karena 2022 itu apa ya, keren-keren kalau saya cek secara data ya. Ada agen yang sampai di 1 tahun 40 juta penghasilannya, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5 juta, ada yang 1 juta. Nah, meskipun baru 1 juta, ya jangan apa ya, berkecil hati, karena juga kita harus melakukan evaluasi bahwasanya cek tindakan kesehariannya bagaimana, sudah konsisten atau belum. Kalau belum konsisten ya konsistenkan. Karena kalau konsisten ya pasti tidak menutup kemungkinan bisa seperti yang lainnya, 1 tahun bisa closing di 40 juta
penghasilannya. Ada juga reseller yang dalam 1 tahun ini pecah di 15 juta. Ada yang 20 juta juga ada. Makanya hal ini saya sampaikan supaya Om Tante semakin bersemangat. Seperti itu. Mungkin yang masih belum aktif dengan melihat video ini ataupun melihat klaim dari keuntungan teman-teman yang lain juga termotivasi, ya ayo mari kita berproses kembali. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu Om Tante yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Terakhir, closing statement saya adalah sudahi galaumu, nggak perlu risau. Besok kita fokus kembali, semangat kembali, supaya apa? Supaya bisa memaksimalkan promo ini untuk memperbanyak user. Sehingga ketika user yang kita layani semakin banyak dengan promo bonus ini, otomatis bisa mempercepat closing pelayanannya. Akhirnya klaim keuntungan Om Tante pun juga semakin meningkat dan semakin besar. Seperti itu. Terima kasih dari saya, Om Lutfi. Salam Joss People.